Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tayyib. Qabla tubda hayya nabda dirasatana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahdah sebentar. Oh, bagus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fi hadhihi al-laila al-mubarakah nahnu nastati an nastami'a li-ishtiraki ad-dawra 'ala rabbiyya fi majali ilmi an-nahwi sihhatan wa 'afiyatan biduni al-mawani' wal hawajiz. Wassalli wa nusallim 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Amma ba'd. Bila ams qad bahasna fi ma yata'allaq bi al-badal. Kemarin kita sudah membahas terkait badal. Annal badala yattabi'u ila mubdal minhu. Badal itu mengikuti mubdal minhu min haitsul i'rab, dari segi i'rabnya. Wa kama huwa arafna annal badal yanqasimu ala arba'atu aqsam. Syai'un min syai', ba'du min kull, ihtimal wa ghalat. Wal'an nahnu sanastamiru fi ma yata'allaq bi mansubatil asma. Hari ini sudah mulai ke mansubatil asma atau isim-isim yang wajib dibaca nasab. Sebagaimana yang kita ketahui, ada isim-isim yang wajib dibaca rafa, ada yang fleksibel dan ada yang wajib dibaca nasab, ada juga yang wajib dibaca jar. Misalnya kemarin isim-isim yang wajib dibaca rafa itu seperti fa'il, naibul fa'il itu wajib rafa. Kemudian yang fleksibel itu seperti nasab, na'at atau taukid badal itu fleksibel tergantung isim sebelumnya. Kemudian kali ini kita masuk ke mansubatil asma, isim-isim yang wajib dibaca nasab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa adalina barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Babu mansubatil asma'i. Bab ini menerangkan tentang isim-isim yang dibaca nasab. Al-mansubatu khamsatu asyara. Isim-isim yang dibaca nasab itu 5 macam. Waya al-maf'ulu bihi wal masdar wa dzarfuz zaman wa dzarful makan wal hal wa tamyiz wal musanna wasmullah wal munada wal maf'ulu min ajli wal maf'ulu ma'a wa khabaru kana wa akhwatuha wa ismu inna wa akhwatiha wa tabi' lil mansub wa huwa arba'atu asya' an-na'tu wal 'atfu wa tawkidu wal badal. Isim-isim yang wajib dibaca nasab ya, itu ada 15. Pertama maf'ul bi, masdar atau maf'ul mutlak, dzarfuz zaman, dzarful makan, hal, tamyiz, munada, maf'ul ma'ah, maf'ul li ajli, khabaru kana, ismnya inna, dan atawafi yang meliputi naat atau taukid pada. Kemudian kita langsung ke rinciannya. Yang pertama adalah maf'ulun bih. Bahwa al-ismul mansub alladhi yaqa'u bihal fi'lu nahwu darabtu zaidan wa raqibtu al-farasa wa qismani dhahirun wa mudmarun. Maf'ul bih ini adalah kalimat isim yang wajib dibaca nasab yang mana biasanya terletak setelah fi'il fa'il ya. Atau dalam bahasa Indonesia maf'ul bih ini disebut objek. Kurang jelas ya layar. Tapi sebagaimana yang kita ketahui, misalnya yasma'u Zaidun al-khubza, Zaid mendengar berita, al-khabaro afwan al-khabaro. Yasma'u di situ sebagai predikat. Predikat dalam bahasa Arab disebut fi'il. Kemudian Zaidun dalam bahasa Arab susunannya menjadi fa'il. Bahasa Indonesia disebut subjek atau pelaku. Kemudian al-khabara itu menjadi objek. Dalam bahasa Arab disebut maf'ul bih. Nah, ketika maf'ul bih dia wajib nasab. Kalau fa'il wajib
Apa ukti Johan Ganteng? Kalau Fathah fa'il satu kalau fa'il huruf. wajib apa? Doma. Huruf. I'rabnya wajib apa kalau fa'il? Doma. Itu Rofa. tandanya rofa. Ya, rofa. Kemudian kalau maf'ul bih pasti beri'rab Nasab. nasab. Baik. Cuman perlu diketahui tanda nasab tidak hanya fathah melainkan banyak. Kebetulan di sini saya contohkan yang fathah. Kemudian hafidzu Zaidun al-mufradati. Zaid menghafal kosakata. Al-mufradati kalimat apa? Ukti Jan Kanteng. Mufrodati itu jamak muannas salim. Kalimat apa? Isim dulu. Kalimat Isim. Kalimat kan ada tiga. Isim fi'il huruf. Kalimat apa itu? ya kalimat isim sat Tayyib. Tandanya apa? alif lam I'rabnya apa? fiil fiil apa? I'rabnya apa? Fiilnya rofa. Alif. Nasab Lah kok roh? nasab nasab. Nasab. Tayyib. Tandanya apa? Tandanya alif. Alif. Emang iya. Tandanya iya. Coba dilihat. Jamak mudzakkar salim. Nasab dengan tanda apa? Jamak mudzakkar salim. Muannas salim Ustaz. Iya. Jamak Jamak mana muannas salim? Apaan? Ya, jamak mana salim. nasab ya Ustaz. Kasroh. Iya. Kasro. Makanya al-mufradati di situ. Oke, saya Iya ulangi iya. lagi. Al-mufradati. I'rabnya apa? I'rab nasab. Tandanya apa? Tandanya kasroh. Kasro. Kenapa kok kasro? Karena jamak muannas salim. Sahih. Kemudian jabatannya jadi apa? Jabatannya menjadi maf'ul bih. Kenapa kok dia jadi maf'ul bi? Karena terletak setelah fi'il dan fa'il. Nice, tayyib. Sahih itu tadi terkait definisi singkat dan juga analisis contohnya. Dari sini ada yang perlu ditanyakan? Waktu Jahan Genteng sebelum masuk ke jenis-jenisnya atau macam-macamnya. Insya Allah sudah paham, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Maf'ul bih itu ada dua, ada dohir, ada domir. Kalau dohir itu matakot temedikruhu, sudah disebutkan contohnya. Kayak tadi itu, misalnya Zaitun, yakra'u Zaitun Al-Qur'an. Al-Qur'an itu berupa dohir. Maf'ul bih berupa dohir, tampak. Yang kedua, maf'ul bih berupa isim domir. Sebagaimana yang kita ketahui, huwa umahum, ya umahuna, itu namanya isim domir. Akan tetapi di sini domirnya ada dua. Ada kalanya domir mutasil, ada kalanya domir munfasil. Yang mutasil itu yang sambung, seperti dorobani, dorobana, dorobaki, dorobaka, dorobakuma, dorobahu, dorobaha. Jadi disambungkan ke domirnya. Disambungkan ke fiilnya. Dorobani, dorobani itu artinya dia laki-laki telah memukulku. Ni itu saya. Na, kami. Ka, kamu laki-laki. Ki, kamu perempuan. Hu, dia laki-laki. Ha, dia perempuan, dan lain-lain. Itu namanya domir muttasil. Kemudian ada kan domir munfasil. Domir munfasil ini domir yang pisah. Domir yang pisah. Contohnya, iyahu, iyahuma, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, sampai terakhir dalam sorof itu ya, yang domir munfasil. Jadi mutasil ini sambung, kalau munfasil ini bisa. Mutasil sambung, munfasil bisa. Oke. Mutasil sambung, munfasil bisa. Jadi misalnya contohnya yang domir mutasil, misalnya di sini saya berikan contoh qoro'ahu. Qoro'ahu. Jadi aslinya itu qoro'a Zaitun Al-Qur'ana. Zaid membaca Al-Qur'an. Tapi disingkat Al-Qur'annya ini diubah menjadi domir. Dia Zaid telah membaca Al-Qur'an atau Zaid telah membacanya. Dirubah menjadi domir.
domir hu. Nah, ini namanya maf'ul bi berupa isim domir. Oke. Qara'a Zaidun al-Qur'ana, mau membahasa Arabkan dia telah membaca Al-Qur'an, tinggal bahasa Arabkan qara'ahu, itu sudah cukup. Qara'ahu. Kemudian yang munfasil yang terpisah itu seperti iyyaka na'budu. Jadi enggak disambung. Kalau tadi domirnya disambung. Kalau ini dipisah. Iyyaka terus dipisah spasi na'budu. Iyyaka di situ sebagai maf'ul bi yang mana terletak di awal. Iyyaka na'budu, iyyaka hanya kepada engkau, na'budu kami menyembah. Jadi kalau mau ditaruh di belakang ya tinggal na'budu iyyaka na'budu nyembah sopo kita iyyaka ing setune sira atau iyyaka ing sira. Iyyaka ing setune sira na'budu nyembah sapa ingsun. Jadi dibalik saja. Dan itu domirnya domir munfasil terpisah. Wa iyyaka lan ing setune panjenengan nasta'inu nyuwun pitulung sapa kita. Jadi dia itu maf'ul bihi-nya berupa isim domir munfasil. Taib, ukhti Johan Ganteng, indakum soal terkait jenis dari maf'ul bih yang mana ada dua, dohir sama domir. Yang dohir tadi Ustaz, contohnya. Yang dohir ini yang tampak kayak ini. Tampak kan bukan domir. Dohir itu kan tampak. Ini mana dohir? Ini dohir. Ini dohir. Tapi kalau domir, ya yang bersambung dengan domir. Seperti dorobana, dorobaki, dorobahu, dorobaha sampai habis di sorof itu. Iya. Jadi aslinya gini, kalau qara'a Zaidun Al-Qur'ana, maf'ul bihnya ini berupa apa ini? Qara'a Zaidun Al-Qur'an itu domir dohir. Dohir atau domir? Kok domir dohir? Yang mana sih Ustaz? Itu qara'a Zaidun Al-Qur'ana itu? Ini maf'ul bihnya itu nampak. Berarti berupa Dohir. apa? Dohir. Kalau Dohir. qara'ahu? Qara'ahu ini domir mutasil. Berarti maf'ul bihnya mana? Maf'ul bihnya hu. Oke, fa'ilnya mana? Fa'ilnya qara'a. Itu fi'il, bukan fa'il. Ayo gimana? Zaitun. Namanya tersimpan, fa'ilnya tersimpan. Mengira-ngira kenapa? Huwa. Qara'a kan artinya dia laki-laki telah membaca kan? Iya, fa'ilnya tersimpan. Nasoro, dia laki-laki satu telah menolong. Itu. Jadi misalnya ini lebih mempersingkat. Jadi kalimatnya itu bahasa Arabnya lebih mempersingkat. Misalnya Nasoro, Zaitun, Amron. Coba bahasa Arabkan. Zaid telah menolongnya. Gimana bahasa Arabnya? Oh, mar'atan di sini, mar'atan. Tolibatan misalnya. Gimana? Nasoroha. Oke, sahih. Nasoroha. Nah, gini. Sayyid, Ya. indakum soal? Nasoroh. Betul Ustaz. Sayyid. Wafil. Sayyid. Kemudian kita melanjutkan ke maf'ul mutlak atau masdar. Al-masdaru bismillahirrahmanirrahim qala mu'allif rahimahullahu taala al-masdaru huwa al-ismul mansub alladhi yaji'u thalisan fi tasrifil fi'il. Masdar itu isim yang dibaca nasab yang terletak
nomor ketiga di tasrifan fi'il. Contoh, qara'a yaqra'u qira'atan. Itu namanya masdar. Nasoro yang suruh nasron. Yang nasron yang nomor 3 itu namanya masdar. Darasa yadursu darsan. Nah, darsan ini namanya masdar. Babul masdari ini juga bisa disebut dengan bab maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Yang mana dia itu terbuat dari masdar dan wajib nasab. Contohnya gini, qara'a Zaidun al-Qur'ana. Zaid membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang benar. Jadi ada makna dengannya itu. Mengandung makna dengan bacaan yang benar. Jadi tidak usah bil qiraatin, tidak usah. Bil qiraatin tanpa bi. Jadi tanpa bi itu sudah mengandung penegasan atau takkid dengan bacaan yang benar. Satu misal lagi. Nasra Zaidun Bakron. Nasron. Zaid menolong Bakar dengan sebenar-benarnya menolong. Jadi menegaskan kata kerjanya itu. Tanpa menambah bi huruf jar. Kemudian misalnya darasa Zaidun al-lugha al-arabiyyah darsan jayyidan. Zaid belajar bahasa Arab dengan belajar yang bersungguh-sungguh. Nah, itu terkait dengan maf'ul mutlak atau masdar yang mana terletak setelah fi'il madhi dan fi'il mudhari. Jadi nomor yang ketiga. Gitu. Sebelum melanjutkan ke situ, masdar itu ada dua. Ada masdar lafzi, ada masdar ma'nawi. Jika masdar lafzi itu wafaqa fi'luhu lafdan wa ma'nan. Wafaqa fi'lahu atau fi'luhu lafdan wa ma'nan. Wafaqa fi'luhu lafdan wa ma'nan ini maksudnya apa? Lafad dan atau masdar dan fi'ilnya itu sama, terbuat dari akar kata yang sama. Coba perhatikan teman-teman. Dabahan ini fi'il madinya apa? Sabah. Dabaha. Dabahan ini fi'il madinya dahabaha. Lafad dan maknanya itu sama. Zabhan. Kitabatan ini terbuat dari fi'il madi apa? Fi'il madi. Fi'il madinya kitabatan apa? Kataba, yaktubu. Lah kitabatan ini menyesuaikan atau sama dengan yaktubu. Syarhan ini terbuat dari akar kata syarahayas rohu. Syarhan. Syarahayas rohu syarhan. Nah, ketika ada kata kerja yang mana sesuai dengan masdarnya, baik segi lafadz maupun maknanya, itu disebut masdar lafdi. Disebut masdar lafdi. Tapi jika sesuai maknanya saja tapi tidak lafadznya, itu disebut masdar maknawi. Contoh, yaqra'u Zaidun al-Qur'ana tilawatan. Tilawatan artinya apa, teman-teman? Membaca, bacaan. Bacaan. Yaqra'u. Membaca. Artinya sama. Dia itu terbuat dari kata kerja yang maknanya sama. Tala itu membaca. Yaqra'u juga membaca. Nah, karena masdarnya itu berbeda, tilawatan itu kan terbuat dari akar tala yatslu. Tapi di sini disebutkan yaqra'u. Berarti tilawatan ini masdarnya masdar maknawi. Kenapa disebut masdar maknawi? Karena masdarnya atau fi'ilnya itu tidak sesuai dengan masdarnya. Kata kerjanya ini tidak sesuai dengan masdarnya. Tapi maknanya sama. Jadi sama makna, beda lafadznya atau beda akar katanya gitu. Satu misalnya lagi, jalasa Zaidun al kursi qu'udan. Jalasa duduk, kok ada duduk, sama-sama duduk. Lah qu'udan ini disebut dengan masdar maknawi. Maknanya sama,
Akar katanya beda. Beda. Yarkudu, tidur. Nama juga tidur. Nauman ini kan masdar dari apa? Nama ya namu. Nauman. Rokoda yarkudu, ruku, dan artinya sama-sama tidur. Tapi lafadznya beda. Nauman itu dari akar kata nama, yarkudu dari akar kata rokoda, tapi terjemahnya sama. Jika masdar dan fiilnya atau kata kerja sebelumnya itu beda lafadznya, maknanya sama, maka itu disebut dengan masdar maknawi. Tapi kalau lafadznya sama, maknanya sama, disebut masdar lafdi. Jadi teman-teman terkait masdar, ada yang tanyakan? Tafadhol. Berarti harus ngerti itu ya, persamaan kata, Ustaz. Iya, harus ngerti terjemahnya. Jadi ibaratnya itu kalau kap masdar maknawi itu seperti sinonim. Iya. Persamaan kata, beda lafadz tapi maknanya sama. Tapi kalau masdar lafdi itu terbuat dari lafadz yang sama. Itu. Baik. Maknanya hanya dengan gitu, Ustaz ya. Ada 3 maknanya. Jadi faedah masdar ini ada 3. Faedah masdar itu ada 3. Bentar. Oke, ini. Faedah maf'ul mutlak atau masdar ini ada 3. Yang pertama litauqidi fi'lihi, untuk menegaskan kata kerjanya. Misalnya, darasa Zaitun al hadisa darsan. Zaid belajar hadis dengan sebenar-benarnya belajar. Jadi sungguh Zaid belajar hadis. Tugasnya itu menegaskan. Itu faedah yang pertama. Kalau faedah yang kedua, libayani ada di fi'lihi, untuk menjelaskan jumlah pekerjaannya. Contoh, qara'a Zaidun al-Qur'ana qira'ataini. Zaid membaca Al-Quran 2 kali bacaan atau 2 kali. Jadi qira'ataini itu 2 kali bacaan. Atau kalau salasa bukan afan. Jadi qira'ataini itu 2 bacaan. 2 kali membaca. Zaid membaca Al-Quran 2 kali. Boleh diterjemahkan seperti itu. Jadi kalau qira'atan itu 1 kali, qira'ata ini 2 kali. Dorbatan 1 kali pukulan, dorbata ini 2 kali pukulan. Jadi misalnya, dorba Zaidun Amrun dorbata ini. Zaid memukul Amr 2 kali. Jadi faedahnya libayani ada di filihi, untuk menjelaskan bilangan kata kerjanya itu. Kemudian yang ketiga, libayani nawa'i filihi, untuk menjelaskan jenis kata kerjanya. Tapi ini jarang sekali. Yang sering sekali itu nomor 1 sama 2. Kalau contohnya nomor 3 itu menjelaskan jenis kata kerjanya, misalnya kata Zaidun ad-darsa kitabatal ustadi. Zaid menulis pelajaran seperti tulisannya ustadz. Gitu. Seperti tulisannya ustadz. Menjelaskan jenis pekerjaannya si Zaid itu. Jadi fawaid itu maf'ul mutlaki itu ada 3 ya. Maf'ul mutlak ini dia terbuat dari masdar ya teman-teman. Yang masdar yang telah kita singgung tadi. Jadi ada kalanya dia itu disebut di dalam kitab ada yang menyebutkan masdar, di dalam kitab lain itu maf'ul mutlak. Cuman yang terkenal itu maf'ul mutlak penyebutannya. Babu maf'ul mutlaki. Babu maf'ulil mutlaki. Itu. Jadi kalau mau membahas Arabkan penegasan misalnya dengan isim masdar, tinggal menggunakan fi'il yang ketiga, darasa yadrusu darsan. Kalau mau membuat pekerjaan yang mana pekerjaannya itu dilakukan 2 kali, misalnya tinggal ditambah ya nun.
atau tak ya nun, misalnya dorbata ini dua kali pukulan, kiroata ini dua kali bacaan. Itu yang terkenal ini atau yang masyhur istikhdam, masyhur digunakan itu nomor 1 dan 2. Jadi itu di Johan Ganteng terjemahnya itu bisa 3 macam. Bagaimana Iya. caranya menentukan perbedaan terjemahnya itu? Melihat susunan kalimatnya. Itu melihat susunan kalimatnya. Kalau misalnya itu bentuknya tasniyah bermakna 2, oh itu berarti positif, dia itu faedahnya libayani ada di fi'lihi untuk menjelaskan bilangan fi'ilnya atau kata kerjanya. Baik. Indakum soal, Akhi Jackson. Eh, ini sama Ustaz, kalau maf'ul mutlak tuh sama ya dengan masdar. Sama, maf'ul mutlak itu terbuat dari masdar. Oh Kan iya. ada maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli. Kadang di kitab itu menyebutkannya bab setelah maf'ul bi itu maf'ul mutlak. Apakah itu Ustaz kalau masdar atau maf'ul mutlak itu memang eh, memang nasab nasab semua Ya, Ustaz atau memang apa? iya. Oh, Maf'ul mutlak itu oh, pasti nasab. Nggak pasti nasab. mungkin rofa, nggak mungkin jar. Oh ya, nah, Ustaz. Sama kayak fa'il. Fa'il itu pasti rofa. Nggak mungkin nasab, nggak mungkin jar, apalagi jazm. Pasti rofa fa'il itu. Begitu juga naibul fa'il. Ya yang kemarin sudah kita bahas itu. Sim-sim yang dibaca rofa itu antara lain diantaranya ya fa'il, naibul fa'il, mubtada dan khobarnya, dan lain-lain itu. Jadi maf'ul mutlak ini dia itu wajib nasab. Artinya nggak mungkin rafa, jar, apalagi jazm. Gitu Akhi Jackson. Oh ya, nah, Ustaz. Tidak aku Pak soal. Bisa dibaca-baca di bab maf'ul mutlak, di bab maf'ul bi, barangkali ada yang bertanyakan. Kaifa uhi Johan Ganteng indaki as-soal. Insya Allah mboten Ustaz. Oke, tayyib Akhi Jackson. Cukup Ustaz. Tayyib. Tayyib, kalau nggak ada saya lanjutkan ke bab dorof zaman dan dorof makan. Secara arti bahasa itu mudahnya itu dorof zaman itu keterangan kalimat yang menunjukkan makna waktu. Seperti lailan di malam hari, sobahan di pagi hari, masaan siang hari, naharon siang hari, masaan sore hari, godan besok. Ya kan itu kan mengandung makna waktu. Sarmadan selamanya, abadan selamanya. Itu menunjukkan makna waktu. Ketika menunjukkan makna waktu, itu disebut dzarf zaman. Dan dzarf makan itu menunjukkan makna tempat. Seperti waro'a di belakang, khalfa, apalagi amama di depan. Itu menunjukkan makna tempat. Itu salah satu contoh dari dzarf zaman dan dzarf makan. Kita masuk ke definisinya. Dzarfuz zamani huwa ismul zaman al-mansub bitadribi. Kapan dzarf zaman itu disebut atau kapan kalimat yang menunjukkan makna waktu itu disebut dzarf zaman.
Nah, ketentuannya dia harus selain menunjukkan makna waktu, dia harus mengandung makna fi. Harus mengandung makna fi. Contoh, Allama al-ustadu Zaidun an-nahwa sobahan. Ustadz Zaid mengajar nahwu di pagi hari. Jadi sobahan di situ sudah mengandung makna fi. Jadi kalau mau membahas Arab kan tidak perlu dikasih fi sobah gitu, malah salah. Fi sobah. Walaupun secara struktur itu benar, tapi tidak digunakan. Orang Arab tidak menggunakan fi sobah. Tapi langsung sobahan. Itu lebih bagus atau lebih bagus, lebih fushah. Allamal ustadu Zaidun an-nahwa sobahan. Di pagi hari. Lailan di malam hari. Naharon di siang hari. Nah, misalnya lagi, yahfadu Zaidun al-mufradati lailan. Zaid menghafal kosakata di malam hari. Jadi mengandung makna fi. Dan dibaca nasab ya teman-teman, dia wajib nasab. Jika menunjukkan makna keterangan dan mengandung makna fi, bisa kita kira-kirakan ada makna fi-nya, itu nanti wajib nasab. Makanya sobahan, bukan sobahun. Makanya lailan, bukan lailun. Yep. Nah, bagaimana jika kata yang menunjukkan makna waktu, akan tetapi dia tidak mengandung makna fi, maka dia bukan dzaraf zaman. Nah, ketika bukan dzaraf zaman, maka dia tidak dibaca nasab. Contoh, dalam kitab lain ini disebutkan wa in kana la yatadammanu ma'na fi falaysa dzarfan. Jika tidak mengandung makna fi, maka bukan dzaraf. Dzarfuz zaman. Contoh, yaum itu artinya apa teman-teman? Yaum. Hari. Hari. Kalau dari segi terjemah, dia termasuk dzaraf zaman atau dzaraf makan? Zarf zaman. Dzaraf zaman. Zaman. Thayyib. Ja'a ini kalimat apa ja'a ini? Ja'a fi'il. 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 Jika ada fi'il pasti ada Fa'il. fa'ilnya mana? Yaum. 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 Nah, sahih. Yaum. Ini fa'ilnya karena terletak setelah fi'il. Nah, misalnya diterjemah telah datang di hari Hari. raya. Telah datang di hari raya. Dianya fa'ilnya itu berupa dhohir. Fa'ilnya itu yaumu. Kalau misalnya tidak diterjemah ada dinya kok nggak nyambung, maka dia bukan dzaraf. Dia i'rabnya menyesuaikan dengan kedudukannya. Kalau dia fa'il berarti i'rabnya Rafa. rafa. Makanya di situ yaumu. Satu contoh lagi. Yaumul Jum'ati. Yaumul Jum'ati secara bahasa di kan dzaraf zaman ya teman-teman. Tapi tidak mengandung makna fi. Kira-kira terjemahnya gimana itu? Yaumul Jum'ati yaumun mubarakun. Pada hari Jumat itu adalah hari yang mubarok. Oh, tidak ada dinya. Kalau misalnya ada dinya di hari Jumat, di hari berkah, nggak enak secara terjemah. Nah, ketika dia tidak mengandung makna fi, maka dia i'rabnya menyesuaikan kedudukan kalimatnya. Yaum itu kalimat isim fi'il atau huruf? Yaumun fi'il. Isim. Kalau Isim. ketika kalimat itu tidak mengandung makna waktu, dia pasti isim. Kan nggak bisa. Telah hari, sedang hari, harilah. Kan nggak bisa.
Ketika kalimat itu dikasih makna waktu kok nggak bisa, berarti dia itu isim. Contohnya misalnya lampu, misalnya misbahun, lampu. Bingung, ini tuh isim tapi fi'il ya. Mudahnya kalau dia tidak mengandung makna fi ya. Kalau kalian nggak tahu, kalau teman-teman nggak tahu misalnya tanda-tanda isim loh ya. Tidak ada mengandung waktu, maka dia isim. Soalnya kan nggak bisa setelah lampu, sedang lampu, akan lampu, lampu lah kan nggak bisa. Berarti dia isim. Termasuk juga hari ini kan nggak bisa dikasih waktu. Setelah hari, sedang hari, harilah kan nggak bisa. Berarti dia isim. Oke. Kemudian kalimat isim yang berada di awal kalimat disebut apa? Kedudukannya sebagai Mubtada. apa? Mubtada. Mubtada. Mubtada i'rabnya apa? Rofa. 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 Makanya di situ yaumu bukan yauma. Dan maknanya juga tidak mengandung makna fi. Hari Jumat merupakan hari yang berkah. Itu bukan di hari Jumat, di hari berkah. Enggak. Ghairu mafhum. Nah, jadi ketika tidak mengandung makna fi, ingka nalayatadhammanu makna fi falaysa dzurfan. Jika tidak mengandung makna fi atau sekiranya ketika dimasukin makna fi itu enggak jelas, berarti dia bukan dzaraf. Kalau bukan dzaraf artinya dia tidak boleh nasab. Gitu. Tapi kalau sekiranya mengandung makna fi, maka dia nasab i'rabnya sobahan, lailan. Gitu. Nah, dzaraf zaman itu banyak sekali. Pokoknya mengandung makna waktu itu dzaraf zaman. Selagi mengandung makna fi, selagi bisa dikira-kirakan ada fi-nya. Abadan mengandung makna fi, dia wajib nasab. Nah, itu pasti itu. Sarmadan selamanya, sahara di waktu sahur, masaan di sore hari, bukrotan di pagi hari. Gitu teman-teman terkait dzaraf zaman dan dzaraf makan. Dzaraf zaman saja ya, dzaraf makannya belum. Teman-teman ada yang perlu ditanyakan? Tafadhol. Ayat 6 Ustaz, yang berkaitan dengan contohnya tadi Ustaz, yaumul Baik. jum yaumul Oh iya, jum'ati yaumul mubaraku. ya. Itu sama-sama zarah atau gimana? Ustaz? Yaumul mubarak. Dia bukan dzaraf. Yang Oh. pertama dia bukan dzaraf karena Mhm. tidak mengandung makna fi. Oh ya. Kan tidak Oh. tidak bisa diterjemah di hari Jumat, di hari yang berkah, kan nggak nyambung. Oh, gitu ya. Terjemahnya bagusnya kan hari Ya. Jumat merupakan hari yang berkah gitu kan. Ya. Nah, kalau dari segi terjemah dikasih fi kok tidak sesuai, berarti dia bukan dzaraf zaman. Oh, gitu ya. Tapi ketika sekiranya dia itu mengandung makna fi, maka wajib nasab. Contoh misalnya ya, gimana ini? Misalnya saya tulis di mana ini? Tulis di sini ya. Misalnya Zaitun, dulu sorry. Zaitun yafadu, terlalu besar ini ya. Hmm. Misalnya, tuh, kok hilang?
Tadi ini. Zaitun yahfadu al-Qur'ana yaumal jum'ati. Zaitun yahfadu al-Qur'ana yaumal jum'ati. Kira-kira terjemahnya gimana, teman-teman? Zaid Terjemahnya menghafal gimana? Quran pada hari Jumat. Pada hari Jumat atau di hari Jumat. Ketika sudah Di hari mengandung makna fi, maka dia wajib nasab. Makanya di sini yauma. Makanya di sini Yauma. yauma, bukan yaumu. Oh gitu. Hmm. Mengandung fi. Oke. Yauma. Jadi gitu, teman-teman, Ya. terkait dorok zaman. So. Ada pertanyaan terkait dorok zaman? Ini artinya wasaharon wa Mm-mm. atamatan ini apa Ustaz? Ya. Saharon itu waktu sahur. Oh, Atamatan itu ya tengah malam, sepertiga malam. Amadan. Ah, Amadan. Ramadan sama. Sama-sama selamanya. Hina Hina sam masa. masa. Masa, waktu. Hina itu Oh, masa. uduk watan. Uduk watan. Udwatan, Nggih. udwatan, udwatan. Ya. Pagi, pagi hari. Balas, Balas. Al-yaum Ustaz. al-yaum hari ini. Oh. Gitu ya, Ustaz. Oh, Ukti Johan ada bukunya. Ya. Tayyib. Tayyib, indakum soal. Lama Ustaz. Nama, Akhi Jackson, ada pertanyaan? Ini Ustaz, apakah ini agak mirip dengan apa mudhofun ilaih atau mudhof ilaih atau gimana kalau bahasanya nanti kalau itu Ustaz? Beda, Beda yaumul jum'ah beda. Itu yang kalau itu Nanti. susunan idhofah. oh Yaumul Jum'ah itu susunan idhofah. Cuman di sini fokusnya ke yaumnya. yaumnya. Ya, kebetulan itu jadi satu hari Jumat. Hari Jumat kan termasuk waktu. Ya. Kalau mudhofilah itu yang di bab terakhir nanti.
Oh, ya, nah, Ustaz. Ya, kebetulan kalimatnya terdiri dari dua kata, hari Jumat. Yaumul Jum'ati. Tuh. Ya cukup, Ustaz. Baik. Datang. Kelas, Yakfi. Yakfi. Bentar. Bentar ya. Sambil menunggu, teman-teman. Saya tambah dulu ya biar nggak kurang. Saya taruh mana ya Ramadan? Hmm, Ramadan selama atau jarak waktu selama 3 hari selama Ramadan. Tayyib, kalau tidak ada karena ini materinya banyak, nanti terpotong, saya kasih latihan aja ya. Jangan, Ustaz. Coba silakan dibaca Akhi Johan Ganteng. Zaidun yuridani yahfadul Qur'anul
Iya. Qur'anal ini sobahan walailan. Lagi. Zaitun yuridani. Enggak, ini bisa ini. Yuri Zaitun. Zaitun yuridu an Mm-mm. yahdol Mm-mm. Qur'anal karimi. Oke. Ya. Subhan wa lailan. Tayyib. Kenapa kok Al-Qur'an Al-Karimi? Eh, maf'ul bih. Kenapa kok Al-Karimi? Kok bukan Karima, bukan Karimu? Al-Qur'an al-Karimi. Apa ya? Kenapa? Kira-kira Ya, Al-Karimi itu artinya apa? Terjemahnya apa? Yaumal Karimi itu hari yang mulia, hari yang mulia. Quran yang mulia. Oke. Naat masuk Berarti kalau Naat Man'ud, berarti gimana harokatnya? Quran al-Karimi, Ustaz. Loh. Naat kan harus mengikuti man'udnya. Oh iya, Quran al-Karima. Nah, benar. Ini kan susunan Naat Man'ud. Al-Qur'ana ini mudzakkar atau muannas? Mudakar, Mudzakkar. Makanya di sini mudzakkar. Al-Qur'an ini ma'rifatun nakiro. Marifat. Ma'rifat karena ada alnya kan. Makanya di sini Ya, juga ma'rifat. Al-Qur'ana ini mufradasnya atau jamak? mufrad. Mufrad. Makanya di sini mufrad naatnya. Al-Qur'an mudzakkar atau muannas? Rafa nasab atau jer? Nasab, nasab. Nasab. Makanya di sini nasab kan naat harus mengikuti man'utnya dari segala aspek. Ya ini Ustaz yang agak sulit menentukan apa itu. Oh, Harusnya yang harokat hairnya itu. ya yang Ustaz Yang ini jelas apa? gini, Oh, apa? kalau kalau sama-sama makrifat, udah positif itu dia naat man'ut. Kalau emang makrifat yang kedua itu sifat. Karena Al-Qur'an Al-Karimi, yang Karimi itu nanti misalnya itu mirip-mirip kayak susunan idhofah. Tapi susunan idhofah itu ketentuannya tidak boleh ada alnya di kalimat pertama. Contoh gambaran ya untuk susunan idhofah ya. Misalnya eh, suratul Fatihati. Rasulullahi. Nah, suratul Fatihati Rasulullah ini merupakan susunan idhofah yang mana dua kata ya, kata pertama, kata kedua. Kata yang pertama nggak boleh ada alnya. Kalau ada alnya bukan susunan idhofah. Tapi ini belum kita bahas ya, belum kita bahas. Nah, mungkin next time akan kita bahas lebih detail terkait susunan idhofah itu tadi. Tapi kalau bukan susunan idhofah, jangan dikasroh kalimat terakhir itu. Hmm, ya. Tayyib, Nah, Ustaz. gimana Akhi Jackson? Ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Ustaz. Tayyib. Wa ila sanahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz.